Bersama saya di sini Ahmad Rizky Rahmatullah. Alhamdulillah, saya di sini ingin membagikan tips and trik dan beberapa pertanyaan tentang beasiswa Basnas atau bisa disingkat beasiswa BCB, beasiswa cendekia Basnas. Q&A tentang beasiswa Basnas, yaitu berupa tutorial mendapatkannya, tips wawancara, dan tips esai beasiswa Basnas. Untuk pertanyaan pertama yaitu apa itu beasiswa Basnas? Basnas sendiri itu singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional, dan jadi setiap tahun itu memberikan sebuah beasiswa untuk dari orang-orang yang berzakat untuk pendidikan dan kemajuan bangsa ini. Jadi beasiswa Basnas ini diperuntukkan untuk mencetak generasi penerus bangsa yang memiliki kedalaman ilmu pengetahuan, akhlak yang luhur, unggul, dan berdaya saing. BCB Basnas ini diberikan untuk mahasiswa yang sedang menempuh semester 5. Jadi diberikan untuk semester 5. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu benefit beasiswa Basnas. Jadi di dalam beasiswa Basnas ini benefitnya yang pertama akan mendapatkan subsidi yang pertama yang akan diberikan kepada mahasiswa langsung, kepada penerima beasiswa langsung, uang kuliah tunggalnya. Dan yang kedua akan mendapatkan pengembangan diri bersama mentor beasiswa Basnas. Ini pengembangan diri bukan hanya ada sekali dalam satu periode ini, tidak, tapi pengembangan ini akan diberikan oleh mentor beasiswa Basnas setiap bulan. Dan beasiswa ini diberikan tidak hanya satu kali, melainkan beasiswa Basnas BCB ini diberikan sampai lulus. Jadi kalau seumpama teman-teman ini mendapatkan beasiswa semester 5, maka akan berjalan seterusnya sampai semester 8. Kalau seumpama sudah semester 7 lulus, maka diberikan sampai semester 7. Jadi diberikannya ini sampai lulus. Durasi beasiswa selama 4 semester, dari semester 5 sampai semester 8, hingga mahasiswa sampai lulus jika lulus sebelum semester 8. Dan yang ketiga yaitu kampus yang bermitra dengan Basnas. Di dalam kampus sendiri banyak kampus mitra beasiswa Basnas, yaitu yang pertama YI Al-Qadir Jember, Metro Lampung, YN Palopo Ponorogo Pontianak, Institut Tazkiyah Teknologi Bandung ITB, ITS, Sekolah Tinggi Kuliatul Quran Al-Hikam, dan sebagainya. Mungkin ini sudah tercantum, kurang lebih ada 111 universitas yang sudah bermitra dengan beasiswa Basnas. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan keempat, jumlah nominal beasiswa Basnas. Jumlah nominal beasiswa Basnas sudah tercantum di sini, yaitu uang kuliah 3 juta rupiah per semester yang diberikan langsung pada rekening mitra. Itu beasiswa yang diberikan, dan setiap angkatan akan diberikan beasiswa subsidi yang berbeda. Untuk kalau di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, di angkatan pertama sempat saya berbicara dengan ketua BCB-nya, ketua Awardi BCB, yaitu mendapatkan kurang lebih 5 juta di tahun 2018 kalau tidak salah. 5 juta dan mendapatkan uang saku. Uang saku ini saya kurang tahu. Jadi mendapatkan subsidi kuliah dan uang saku. Terus untuk angkatan 4 kemarin, angkatan 4 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel itu mendapatkan subsidi uang kuliah per semester yaitu 2.700.000 itu di angkatan 4. Dan alhamdulillah di angkatan 5 ini subsidi uang yang diberikan itu alhamdulillah naik ya, kurang lebih 300.000. Meskipun 300.000 itu sudah cukup sekali untuk nambah uang kuliah. Mungkin kalau semisal uang kuliahnya di atas 3 juta, maka sisanya akan dibayarkan oleh pihak yang mendapatkan beasiswa sendiri. Jadi subsidi yang diberikan dari Basnas sih hanya 3 juta. Kalau seumpama UKT yang didapatkan yaitu misal 2 juta, maka yang akan diberikan oleh Basnas yaitu sejumlah uang kuliah tersebut 2 juta, seperti itu. Selanjutnya yaitu
jumlah nominal beasiswa Basnas sudah dari kurang lebih 3 juta. Seleksi beasiswa Basnas itu terdapat 2, yaitu yang pertama seleksi administrasi dan seleksi wawancara. Ini terdapat 2. Jadi kalau seleksi administrasi itu ada beberapa kategori yang harus dipenuhi, dan ketika sudah masuk dan sudah diterima dengan seleksi administrasi, maka ia berhak untuk masuk seleksi wawancara. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pertanyaan tentang beasiswa Basnas yang ke-6, yaitu apa saja persyaratan umum pendaftaran BJB PTDN beasiswa cendekia Basnas perguruan tinggi dalam negeri. Persyaratan umumnya yaitu yang pertama, nah ini mahasiswa S1 atau D4 semester 5 program reguler di kampus mitra Basnas. Jadi mahasiswa semester 5 mulai semester 5 di kampus mitra Basnas. Dan yang kedua, memenuhi salah satu dari kategori beasiswa berikut. Yang pertama yaitu kategori jurusan prioritas. Jadi di dalam beasiswa Basnas itu nanti terdapat ada beberapa jurusan prioritas yang masuk, yaitu yang pertama komputer, profesi kedokteran, psikologi, keperawatan farmasi, teknik akuntansi, statistika, manajemen zakat dan wakaf, komunikasi, ekonomi, dan pendidikan. Dan alhamdulillah kurang lebih di angkatan saya pribadi, di angkatan 5 ini kurang lebih 10 orang, 5 orang itu dari kategori jurusan pendidikan, 1 ekonomi, 1 komunikasi, dan sisanya itu dari fakultas, ada yang dari fakultas politik, ada yang dari fakultas, ya kurang fakultas politik. Terus yaitu kategori prestasi, memiliki prestasi nasional atau internasional yang lebih direkomendasikan tercatat di Pusat Prestasi Nasional Puspresnas Kemdikbud. Alhamdulillah kemarin ketika saya mendaftar juga, itu bukan hanya kategori jurusan prioritas saja yang saya berikan, tapi prestasi. Alhamdulillah saya pernah mendapatkan prestasi nasional, yaitu Olimpiade, kita juarakan 1, dan Olimpiade Sejarah mendapatkan predikat perunggu, kalau salah perunggu, yaitu kategori prestasi itu juga saya cantumkan. Untuk kategori wirausaha, saya memang tidak memiliki kategori, jadi saya tidak memasukkan kategori wirausaha. Dan untuk kategori aktivis, alhamdulillah saya juga menjadi aktivis, meskipun tidak terlalu bergerak di kampus, tapi saya mengikuti organisasi yang berada di luar kampus seperti itu. Alhamdulillah saya jadi sekretaris Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan menjadi sekretaris bimbingan masuk Gontor juga, dan pernah menjadi ketua panitia di bimbingan masuk Gontor. Jadi saya masukkan kategori aktivis ini. Terus untuk IPK minimal yaitu 3 atau skala 4, dan melengkapi berkas yaitu pas foto terbaru berwarna, KTP dan KK, fotokopi KTP dan KK, transkrip nilai IPK terakhir, surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau surat dari Basnas kabupaten atau kota, pilih salah satu saja, surat pernyataan, esai dengan tema kontribusiku menjadi generasi zakat. Jadi untuk surat rekomendasi ini boleh dari tokoh masyarakat atau surat rekomendasi dari Basnas kabupaten atau kota. Kalau saya pribadi kemarin memang surat rekomendasi ini saya minta ke ketua Roy Surya, jadi Roy Surya Nahdlatul Ulama. Jadi kan kalau di NU itu ada namanya ketua Tanfidia, itu ketua penggerak. Kalau bisa dibilang dalam ranah kampus ketua OC. Kalau ketua Roy Surya itu di atasnya ketua Tanfidia, yaitu SC. Jadi bilang seperti itu. Jadi saya minta ke ketua Roy Surya, sekaligus beliau juga tokoh masyarakat dan juga ketua takmir musola, jadi mungkin akan juga berpengaruh lah. Dan alhamdulillahnya surat rekomendasi tersebut saya dapatkan dari ayah saya sendiri, alhamdulillah. Jadi nggak terlalu susah-susah. Mungkin kalau surat rekomendasinya minta ke lurah atau ke siapa itu juga diperbolehkan, terserah dari tokoh masyarakat siapapun boleh. Terus yaitu surat pernyataan, nanti di sini terdapat dijelaskan surat pernyataan bagaimana bentuknya. Ya seperti ini. Nah ini
kelengkapan pendaftaran, nanti diisi nama, ini nomor HP orang tua, kampus dan jurusan. Jadi di sini ada yang menyatakan dan tanda tangan orang tua dan yang bersangkutan. Dan ini untuk surat rekomendasi ke masyarakat, yaitu berupa nama, instansi toko, jabatan, nomor HP, hubungan dengan pendaftar beasiswa. Dalam mendaftar, nomor HP, nama ayah atau ibu, nanti diberikan tanda tangan. Kemarin saya mendapatkan tanda tangan juga dari Roy Surya dan diberi stempel juga, jadi kan lebih menguatkan kalau ada stempelnya. Selanjutnya yaitu seperti apa ketentuan penulisan esai. Untuk penulisan esai sendiri memiliki beberapa ketentuan. Di sini ya, ketentuan penulisan esai yaitu ketik dengan font Calibri 12 spasi 1, panjang tulisan minimal 1 halaman, maksimal 2 halaman, A4 spasi 1,1,5. Isi tulisan memuat kekuatan diri, rencana pasca lulus, dan kontribusi untuk zakat dan Indonesia. Nanti ini dicantumkan dalam pendaftaran seleksi administrasi. Jadi ketika seleksi administrasi itu nanti dimasukkan juga penulisan esai tersebut. Jadi pendaftaran dilakukan di kampus, pendaftarannya nanti administrasinya dikasihkan ke, kalau di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel itu diberikan kepada setiap fakultas sendiri-sendiri. Jadi nanti dari fakultas itu nanti diseleksi dan penulisan esai tersebut juga dimasukkan ke situ. Untuk pembahasan penulisan esai mungkin kita bisa bahas di YouTube selanjutnya tentang penulisan esai, bagaimana sih esai agar diterima besok Basnas. Mungkin nanti bisa saya spill bagaimana isinya, jadi mungkin teman-teman bisa tahu isi kekuatan diri, rencana pasca lulus, dan kontribusi zakat untuk Indonesia juga. Selanjutnya yaitu alur seleksi beasiswa Basnas. Untuk alurnya sendiri yaitu pertama pendaftaran, menunggu download, terus tautan download di sini, terus pendaftar menyiapkan dan melengkapi berkas persyaratan pendaftaran, serta mendaftar beasiswa di kampus masing-masing, dan keempat peserta mengikuti proses seleksi administrasi dan wawancara di kampus masing-masing. Jadi mungkin setelah seleksi administrasi, wawancara, baru langsung pengumuman. Mungkin ini bukan lebih mudah ya, lebih tidak terlalu ribet lah seleksi administrasinya. Jadi mungkin teman-teman bisa langsung daftar. Dan sedikit cerita, ketika saya mendapatkan beasiswa ini, sebenarnya saya agak bimbang. Mungkin hampir 1 minggu itu untuk menyiapkan seperti ini tuh terlalu mungkin lama ya, bisa seminggu. Kurang lebih waktu itu saya dikasih waktu hampir 1 hari untuk membuat esai ini. Sempat saya bingung antara maju atau mundur, karena juga kan saya juga waktu itu juga mendaftar beasiswa lain, jadi proses juga kan, dan sudah mungkin 60%, dan ini belum masuk 10%, tapi saya meyakinkan diri mungkin bisa lah, ini rezeki saya, sehingga saya mencoba untuk mendaftar beasiswa Cendekia Basnas, dan alhamdulillah mendapatkan di 2023 kemarin. Terus siapa saja yang dapat diminta untuk memberi rekomendasi tokoh masyarakatnya? Seperti yang saya jelaskan tadi, semuanya bisa menjadi pemberi rekomendasi. Siapapun orang yang kita kenal lah, bisa dibilang seperti itu, dan juga memiliki pengaruh di masyarakat. Mungkin ketua RT, mungkin juga ketua takmir, bisa ketua Tanfidia, ketua Roy Surya, kalau di Muhammadiyah bisa ketua pengurus daerah Muhammadiyah juga bisa, mungkin dan siapa saja pun yang berkaitan dengan masyarakat dan memiliki pengaruh lah di masyarakat itu bisa dimintakan rekomendasi, mungkin bisa diberi stempel untuk menguatkan lah, seperti itu. Terima kasih, mungkin ini saja dulu yang bisa kita bahas ya teman-teman. Untuk selanjutnya mungkin kita bahas lagi di YouTube selanjutnya. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya tentang beasiswa Basnas, silakan di kolom komentar tentang beasiswanya. Insya Allah kalau semua memang banyak membahas tentang itu dan jawabannya agak sulit di kolom komentar, mungkin saya akan jelaskan di video YouTube selanjutnya mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.